إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kita bisa berkumpul di majelis yang berbahagia ini dan bersama dengannya. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani Allah, pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat bahwa marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Sayyid Abdullah bin Alawi Ahmad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittikal wal I'tibal bima yaqulu bil insan wa yanqali lahu min al-a'mal. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa ada 5 golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah adalah orang-orang yang melalaikan salat, mereka yang suka minum-minuman keras, mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang suka memisahkan dan zalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, namun mereka enggan untuk bertobat. Dari kutipan tersebut dapat diuraikan dalam 5 golongan, yaitu golongan yang pertama, orang-orang yang melalaikan salat. Perlu kita ketahui bahwa salat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Salat juga merupakan amal yang paling utama dan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi awwalana yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa antaha. Artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, para hadirin
ketika kita lalai dalam melaksanakan salat, maka niscaya Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang kedua, golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yakni mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Kita sudah tahu bahwa mengkonsumsi minuman keras itu adalah suatu perbuatan yang haram, suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu mukhrin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Meminum minuman keras dapat membahayakan mental dan akal manusia dan mengkonsumsinya. Tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, melainkan membahayakan pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh, ada sebuah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara yang lagi mabuk atau sesudah mengkonsumsi minuman keras, dan juga ada kasus seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh pengendara mabuk. Sangat disayangkan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu dapat membahayakan, bahaya sekali ketika kita minum minuman tersebut. Bahkan sekarang tidak hanya minuman keras, tetapi sekarang ada yang namanya narkoba atau orang-orang yang menyalahgunakan obat-obat bius sehingga mengakibatkan rusak akal dan mental mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali mengkonsumsi minuman keras atau narkoba, karena mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang ketiga yang termasuk ke dalam golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yakni orang atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Seperti hal yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabiri qala al-ishraku billahi wa 'uqul walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, yang pertama yakni menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga membunuh seseorang dan memukul orang lain. Sangat masuk akal bahwa durhaka kepada orang tua merupakan suatu perbuatan yang haram, karena dalam jasa orang tua itu merupakan jasa yang paling penting bagi kita. Seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, betapa beratnya berat seorang ibu. Lalu setelah 9 bulan ibu melahirkan kita dengan susah payahnya, dengan jeritannya. Tak lupa jasa dari seorang ayah yang memberikan anaknya sehat, memberikan anaknya nafkah sehingga bisa sekolah, sehingga dapat menjadi orang-orang yang saleh, orang yang pandai, orang yang berguna bagi orang di sekitarnya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 14 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbaik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 12 bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk taat kepada kedua orang tua, karena hanya mereka lah yang membuat kita sampai saat ini, menafkahi kita sampai saat ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang keempat, golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yakni mereka yang suka memisahkan dan zalimi muslim lainnya. Zalim terhadap seseorang lain, terutama seorang muslim, sesama muslim lainnya, bukanlah kesalahan yang sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan seseorang yang menzalimi seorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, wa amma dhulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dhulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yunabbiru ba'dihim min ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan dosanya. Yang termasuk zalim terhadap seseorang yang lain yang yaitu yang pertama, mencaci maki orang lain, yang kedua, memfitnah orang lain, yang ketiga, memakan harta orang lain, dan yang keempat, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Hadis riwayat Abu Hurairah. Zalim terhadap orang lain, apalagi sesama umat muslim, akan mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, karena ketika kita berzalimi di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita telah berdosa terhadap orang yang kita zalimi, maka orang yang kita zalimi akan minta balasannya. Bahkan Allah tidak menyuruh kita di akhirat balasannya, melainkan di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan kelima, yakni orang yang terus-menerus berbuat dosa besar dan berbagai kekejian, tapi mereka tidak bertobat. Ada sebuah istilah dalam bahasa Jawa, yakni istilah tersebut dikenal dengan malimbo, atau maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yaitu madon atau berzina, yaitu perempuan, yang kedua mendem atau mabuk-mabukan, yang ketiga main di sini ditafsirkan sebagai orang yang berjudi, yang keempat adalah padan atau mengkonsumsi narkoba, yang kelima maling, mencuri, atau yang dikenal sebagai korupsi. Ada sebuah ayat yang tentang menjelaskan tentang madon atau berzina.
innahu kana fahishatan, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Dan juga ada dalil tentang haramnya khamr, madar atau narkoba, dan juga judi. Dalil tersebut ada dalam Quran Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita selaku umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhilah perbuatan tersebut. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang ada dalam perbuatan tersebut, dan semoga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari lisan saya sendiri. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, tapi saya bermaksud untuk saling belajar, saling sharing, saling supaya saya pahami. Saya tutup khutbah Jumat kali ini dengan doa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma jannibna an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka 'antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.